Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Titik Temu. Di studio sudah kehadiran ASN Kabupaten Kerawang yang sudah di ujung karirnya. Bentar lagi akan pensiun, yaitu Pak Haji Samsu. Dia akan menceritakan perjalanan karirnya, bagaimana setelah sekian tahun menjelang akhir pensiunnya akan bercerita. Pak Samsu, selamat datang nih di podcast Titik Temu. Selamat datang Pak Revo. Ya, siap. Nah, ini kita baru kali ini nih. Biar rileks dulu Pak, rileks. Itu santai. Iya, santai. Apa yang mau diceritakan Pak dalam perjalanan ASN Bapak menjadi ASN di Kerawang dari pertama kali menjadi ASN hingga hari ini? Karena bentar lagi pensiun Pak ya? Iya. Kurang berapa bulan atau berapa hari? 2 bulanan lagi. Oh, 2 bulanan lagi. Ya. Silakan Pak, ceritain dari perjalanan Bapak karir. Terima kasih Pak Revo atas kedatangan saya di podcast Titik Temu ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa pengalaman kerja saya dari semenjak masuk ASN, saya lama di Dispenda pada waktu itu Pak. Oh ya. Di Dispenda, ya kurang lebih hampir belasan tahun lah. Oh, belasan tahun di Dispenda. Yang sekarang itu Dinas Pendapatan Daerah. Oh, kalau sekarang itu Bapenda. Bapenda. Oke. Pengalaman saya di Dispenda itu ditugaskan di lapangan di beberapa kecamatan. Di beberapa kecamatan saya sebagai pengelola pajak PBB dan BPHTB. Ya. Yang pada saat itu untuk PBB dan BPHTB itu adalah masih masuk pajak pusat, Pak. Pajak pusat belum dilimpahkan ke daerah. Ya. Alhamdulillah dalam perjalanan kerja saya ya menurut penilaian saya sendiri saya cukup untuk bekerja itu sampai saya pernah mencapai desa lunas pertama PBB Kabupaten Karawang. Oh, artinya lunas semua ini? Lunas, satu desa. Itu kan saya koordinator kecamatan. Yeah. Tapi di kecamatan itu satu fokus desa yang saya orbitkan untuk lunas. Dulu kecamatan mana Pak? Kecamatan Kutawaluya. Oh, kecamatan Kutawaluya. Kebetulan desanya Desa Kutaraja ya, untuk tahunnya saya lupa. Yeah. Saya akhirnya di Desa Kutaraja itu lunas pertama dari 309 desa kelurahan. Yeah. PBB ya? PBB desa tersebut dengan koordinator saya. Yeah. Sampai saya apel lah di Pemda gitu ya. Ramuannya apa itu bisa? Kan biasanya sekian persen kan itu. Jadi begini untuk capaian lunas tersebut. Kita koordinir, kita berikan kemudahan-kemudahan tentang administrasi pajak. Contohnya tentang mutasi SPPT. Yeah. Kita selalu memberikan arahan-arahan. Berikutnya saya tugas di Kecamatan Pedes, lunas satu kecamatan, Pak. Oh pindah ke Kecamatan Pedes dari Kutawaluya. Iya, dimutasi ya. Yeah. Saya di beberapa kecamatan, tapi masih tetap menginduk di Dispenda. Yeah. Saya pernah pindah di Tirtajaya, di Kecamatan Pedes. Di Kecamatan Pedes ini saya olah lagi, ya alhamdulillah ya kecamatan-kecamatan yang saya pernah masuk di sana untuk persentase pendapatan cukup menaik lah. Nah, yang di Kecamatan Pedes sampai lunas sekecamatan, 12 desa Pak. 12 desa. Sampai pada saat itu yang dapat hadiahnya Pak Camat. Pak Camat diberikan umroh sama Pak Bupati. Tapi berarti tahun berapa itu Pak? Saya tahun berapa ya pada waktu itu? Betul. Waktu bupatinya siapa Pak? Masih Pak Dadang kayaknya ya. Oh, Dadang Mutar. Sebelum tahun 2011, sebelum peralihan pajak dari pusat ke daerah. Itu suatu kebanggaan tersendiri lah buat saya ya. Gitu Pak, perjalanan karir saya. Kalau pertama menjadi ASN itu tahun berapa Bapak?
Tahun 92. Oh 92. Pertama kali menjabat di mana? Di Dispenda. Oh pertama kali menjabat di Dispenda. Oh. Di Dispenda, Pak. Terus belasan tahun lah terus berkiprah ya di Dispenda itu ya. Ya cukup inilah saya tentang PBB BPHTB. Ya. Berarti tadi di Kecamatan Kutawaluya terusan ke Pedes ya, koordinator ya? Koordinator di sana, saya sebagai koordinator. Terus secara pendidikan Bapak mengenai Dispenda lah dulu kalau gitu. Apakah ada dalam pemerintah terus melakukan apa diklat atau apa tentang pajak gitu? Nah, iya Pak Repo, betul sekali. Jadi ketika ini kan sebelum tahun 2011, pada saat itu tahun 2010 ya. Pajak PBB BPHTB adalah masih dikelola sama pusat. Iya. Nah, berdasarkan Undang-Undang PDRD nomor 28 tahun 2009, dilimpahkanlah ke daerah pajak PBB BPHTB. Adapun tujuan peralihan tersebut adalah untuk lebih mempermudah lah. Iya. Artinya daerah itu tahu karakteristik daerahnya. Benar. Daerah maunya seperti apa. Iya. Supaya lebih memberikan pelayanan yang baik. Tapi faktanya sulit bayar BPHTB. Oke. Padahal dulu sangat mudah sekali, Pak. Oke. Nah, untuk PBB, Pak, untuk BPHTB berdasarkan Undang-Undang PDRD, tren 1 Januari pemerintah daerah sanggup tidak sanggup, mampu tidak mampu harus segera melaksanakan untuk BPHTB. Di Karawang peralihannya mulai 1 Januari 2011. Oh, peralihan tahun 2011 ya? Iya. Tahun 2011. Itu harus dengan catatan daerah harus membuat perda terlebih dahulu. Nah, ini lain lagi itulah. Ada perdanya malah keluar tanggal 17 Maret. Tapi tahunnya sama. Sama. Nah, ini ada kekosongan Januari regulasi sampai Januari sampai 16 Maret. Tapi di sana masuk pungutan BPHTB. Itu urusan hukum. Okay. Nah, untuk untuk PBB dari pusat diberikan jeda waktu sampai 2014. Karena mungkin data-data PBB kan sangat banyak ya. Karena menyangkut seluruh wajib pajak di Kabupaten Karawang. Tapi Kabupaten Karawang siap di tahun 2013. Beralihlah PBB dari 2013. Oke. Ya itu tadi peralihan dari pusat ke daerah Pak ya. Oke Pak. Saya kembali lagi Pak. Bapak ini kan sudah di ujung pensiun nih, 2 bulan lagi tadi ya Pak ya. Iya. Secara karir apa yang belum tercapai Bapak gitu dalam ASN ini? Menjadi ASN. Begini Pak, berdasarkan pengalaman kerja saya ya. Nah, ketika itu kan peralihan pajak dari pusat ke daerah. Saya itu keluar dari Dispenda. Masuk ke Setda lah pada saat itu. Iya. Berjalan seiring waktu, ini banyak keluhan-keluhan Pak. Dan saya tugas terakhir di kecamatan sebagai kasih pelayanan. Di setiap kecamatan dan ada teman-teman saya ya petugas PBB desa sering menanyakan ke saya, Pak kenapa sih pelayanan pajak ini PBB dan BPHT, apalagi BPHT rumit sekaligus seperti dulu. Emang kenapa sih saya bilang pas lihat begini-begini. Disitulah saya tertarik Pak, tertarik ingin memperbaiki. Setelah itu saya bikinlah surat ke Bupati dengan tujuan saya ingin pindahlah ke Bapenda karena tertarik dengan yaitu tadi permasalahan tadi. Ya karena Bapak menjadi tadi kasih pelayanan di kecamatan itulah akhirnya mendapat informasi dari masyarakat kesulitan untuk bayar tentang pelayanan PBB dan BPHTB. Oh, kesulitannya apa katanya Pak? Jadi begini, kesulitan untuk bayar BPHTB ini sulit Pak. Artinya gini, karena menurut saya BPHTB itu adalah menggunakan sistem self assessment. Oke. Nah, jadi berdasarkan undang-undang PDRD, undang-undang
Ya PDRD dan sekarang yang terbaru adalah Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Turun lagi ke Perda, Perbu. Di sana menyatakan begini Pak, pajak itu ada 2 kategori. Yeah. Satu, pajak ada yang ditetapkan oleh kepala daerah untuk besaran pajaknya. Oke. Itu ditetapkan oleh kepala daerah. Contohnya PBB Pak. PBB itu yang menghitung dan menetapkan besaran pajak adalah kepala daerah. Yeah. Dalam hal ini bupati. Yeah. Atas kajian-kajian lah yang dilakukan. Kajian-kajian dari di lapangan. Yeah. Berikutnya adalah pajak yang besarannya ditetapkan sendiri oleh wajib pajak. Oke. Oleh masyarakat sendiri. Yeah. Nah, artinya masyarakat tidak boleh diintervensi. Biarkanlah mau berapa dulu store-nya besaran pajak. Di sini tidak Pak. Di Bapenda Karawang itu dia turut intervensi. Nih contoh ini Pak, bentuk intervensinya. Ini ada catatan-catatan dari teman saya ya. Tuh. Intervensinya apa itu Pak? Ya intervensinya kan NJOP-nya kan segini nih. Berapa 125.000. Dia menekan 537.000 per meter. Nah inilah yang salah. Biarkan aja dulu masyarakat untuk menghitung dan menyetorkan sendiri pajaknya. Nah nanti ketahuannya nanti kalau divalidasi. Validasi kalau memang berdasarkan penilaian orang Bapenda kurang bayar, ada belangkonya, formulirnya. Namanya SKBKB. Surat keterangan BPHTB kurang bayar. Setelah lagi kalau kurang bayar ya. Setelah itu masih kurang bayar lagi. Ada lagi namanya SKBKBT. Surat keterangan BPHTB kurang bayar tambahan. Gitu Pak. Nah inilah yang sulit masyarakat masuk. Contoh ini bentuk-bentuk intervensinya. Jadi dia ikut intervensi tentang ini sampai ini ada parapnya ini saudara Ibnu ini. Maksudnya intervensinya nyampe seperti apa gitu Pak? Ya contoh ini Pak. Ini kan harga di SPPT berapa ini? Harga di SPPT tanah 128.000 per meter. Tapi dia menetapkan harus 537.000. Nah, berarti ini menetapkan 500 itu berdasarkan apa Pak? Ya menurut dia harga pasar. Oh NJOP itu? Iya. Nah, dan ini saya sangat prihatin lah ya. Dia menekan harga dengan secuir kertas begini. Secuir kertas begini. Ini harusnya nggak boleh ini. Ya. Kalau dalam aturannya gimana sebenarnya Pak? Jadi begini Pak. Bapak kan sudah belasan tahun nih di Spenda, coba kita ingin tahu. Jadi di sini ada penafsiran berbeda antara NJOP dengan nilai pasar, nilai wajar. Ya menurut saya berdasarkan undang-undang harga pasar harga wajar itu SPPT, NJOP yang ada di SPPT gitu. Karena apa? Terbentuknya NJOP di SPPT itu tidak sembarangan munculnya NJOP tersebut. Karena berdasarkan kajian, berdasarkan penilaian. Undang-undang mengatakan penetapan NJOP itu adalah berdasarkan penilaian. Nah, ketika muncul harga 128.000, itu udah berdasarkan kajian. Masyarakat mengacu ke itu, dia harus naik lagi. Nah, terus angka yang ditetapkan oleh Bapenda, hari ini Bapenda, itu 500 itu berdasarkan apa gitu? Ya berdasarkan dia, harga pasarnya segini. Iya kan punya dasar harusnya Pak. Dasarnya apa gitu? Contoh dia sudah melakukan kajian melalui aturannya seperti ini gitu. Ya kurang tahu itu ya tinggal tanyakan aja ke Pak Sahali saat ini. Oh iya. Coba nanti kita undang. Sebenarnya gini Pak, itu tidak perlu dikaji lagi. Oke. Karena udah dikaji dari awal penetapan NJOP. Contoh begini Pak. Satu perumahan ya. Perumahan ada yang harga jualnya berapa saya kurang nggak di bawah sih ya. Ada yang harga jualnya misalkan 75 juta.
harga tanah sekian juta, harga bangunan sekian juta, sehingga NJOP-nya 75 juta. Yeah. Padahal harga pasaran tanah tersebut 300 juta. Inilah yang salah. Kalau memang harga perumahan tersebut 300 juta, ya cantumkan di SPPT pun 300 juta. Karena apa? Fungsi NJOP di SPPT itu adalah untuk bahan untuk ASN ya, pejabat-pejabat negara, untuk dasar laporan LHKPN. Harta lembaga harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Nah, jadi mengacunya ke itu, Bang, ke NJOP. Dasar untuk kredit ke bank, kan NJOP. Nah, inilah kesalahan penetapan. Jadi ketika penetapan NJOP yang salah, nah berdasarkan SK Bupati, ini menurut saya nih SK Bupati kurang tepat, harus dievaluasi lagi nih Pak. Iya. Nah, ini harus dievaluasi karena ya tidak sesuai. Kok bisa ini Pak, pertanyaan saya, kok bisa berbeda Pak NJOP dengan penetapan nilai itu tadi? Kenapa sih Pak? Ya itu tadi ya, saya bingung. Apa mereka itu tidak paham? Tidak paham, kalau disebut tidak paham di Bapenda, saya yakin banyak S1, S2. S1, S2, bahkan S3, bahkan ada sarjana pajak di sana. Ya, oke gini Pak. NJOP, contoh NJOP di sini 300. Oke. Contoh gini aja Pak. Oke, gimana? Jalan baru nih. Ya. Jalan baru. NJOP tanah tersebut pinggir jalan. Iya. Harga pasarannya berapa? Mungkin udah kisaran berapa? 4 juta. Oke lah, 2 sampai 4 juta misalnya. Okay. Nah, inilah ketika dia mengkaji, menilai di lapangan, orang Bapenda nih Pak. Nih bahwa itu kan mungkin tidak, kalau jual beli itu kan tidak bisa ditetapkan sama ya. Yeah. Itu adalah berdasarkan kebutuhan kadang-kadang. Kalau orangnya butuh bisa murah. Kalau orangnya suka banget ya bisa tinggi. Misalkan kalau harga NJOP 2 juta sampai 4 juta kisarannya, ya kalau secara undang-undang ya harus segitu. Harus 2 juta. Menetapkan BPHTB-nya nanti? NJOP dulu, NJOP di ya? SPPT ini, di SPPT. Kalau memang 2 juta ya 2 juta. Nah, nanti ketika untuk transaksi jual beli, LHKPN, itu cukup laporannya, ini emang datanya benar. Laporannya cukup dengan NJOP yang ada di SPPT. Karena NJOP itu, SPPT itu ibaratkan di mall itu Pak bandrol. Harga-harganya gitu. Kalau di mall harga bandrolnya. Nah inilah yang salah menurut saya. Kenapa di Jalan Baru menetapkan NJOP-nya 103.000 sekarang? Coba bayangin. 103.000? Iya di SPPT. Jomplang sekali. Ketika orang mau bertransaksi harus mengacu ke harga pasar. Oh, harga pasar contoh tadi 2 juta, 4 juta. Transaksi. Iya. Terus? Di SPPT cuma 103.000. Itu tadi harga, siapa sih yang menetapkan harga pasar Pak? SPPT itu apa Pak? Surat pemberitahuan pajak terhutang. Oh, lebih murah Pak itu Pak dari harga pasar. Ya itulah menurut saya kurang tepat gitu Pak. Oh. Kalau memang harga pasaran ya itu tadi. Kalau harga pasaran contoh tadi 100 sekian. 103.000. 103.000 ya sudah, NJOP-nya juga segitu gitu Mas. 103.000. Ketika orang mau bertransaksi, kalaupun di luar itu. Soalnya gini Pak, kalau berkaitan dengan pajak, saya rasa orang agak-agak berat gitu ya. Kenapa bisa berbeda Pak? Apakah memiliki dasar masing-masing gitu untuk menetapkan itu? Ya kalau kita mengacu ke undang-undang, kalau mengacu ke undang-undang, jadi artinya gini Pak. Contoh untuk 2026, 2027. Pegawai Bapenda harus berpencar lah. Mencari informasi tentang harga. Oke lah kita nggak perlu jauh-jauh, kita ke harga di sini. Mereka itu harus tanya harga sawah di sini ya yang pinggir jalan. Oh dia langsung turun ke lapangan gitu? Harusnya begitu. Harus dikaji, harus dinilai. Dia tanya.
tanya ke notaris lah yang sering bertransaksi, tanya ke broker-broker calo gitu ya, calo tanah. Berapa sih harga? Misalkan, oh ya di sini 2 juta, 3 juta. Sampaikan ke bupati. Oke lah kalau 2 juta itu terlalu tinggi, 1,5 juta, 1 juta atau ya. Ini mah yang jadi masalah malah 103.000. Saya nggak tahu itu orang-orang penilainya itu gimana. Ya sebenarnya harga SPPT di bawah NJOP berarti? NJOP, SPPT inilah yang jadi problem Pak. Setiap orang mau bertransaksi. Sebenarnya masyarakat kalaupun mengacu ke NJOP yang ada itu udah benar. Kalau mengacu ke NJOP? Iya, karena NJOP itu adalah harga pasar. Apa definisi NJOP? NJOP adalah nilai jual objek pajak. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Ya transaksi jual beli secara wajar berarti harga pasar dong. Iya. Dia cek lagi harus segini. Bahkan kalau tidak dituruti, tidak dilayani Pak untuk orang bertransaksi tersebut. Akhirnya kadang-kadang kan begini Pak, orang bertransaksi jual beli ini ada yang kebutuhannya buat anak sekolah, ya amit-amit lah untuk berobat. Ketika ini dihambat, orang yang mau bayar pajaknya itu dihambat karena harus cek lapangan. Padahal tidak perlu dicek ini ya, karena udah ada dokumen datanya gitu. Itu ada ya. Oke Pak, saya lagi masih penasaran terkait SPPT dengan NJOP nih. Nah, yang harus sebenarnya pemerintah pegang itu NJOP atau SPPT untuk menarik pajak itu sebenarnya? Enggak Pak, NJOP adalah nilai jual objek pajak. Oke. Harga pasaran. Harga pasaran yang dituangkan dalam SPPT. SPPT ini dibagikan ke masyarakat sebagai wajib. Nih Pak, besaran Bapak pajaknya segini. Dengan harga perhitungannya dengan harga tanah sekian, harga bangunan sekian. Berarti tanah dan bangunan ya. Nah, masyarakat itu oh iya. Memang Pak, kalau misalkan kita mengacu ke harga pasaran, contoh di Jalan Baru itu kan kita kembali ke yang dekat aja ya. Di sini 103.000 itu udah sangat jomplang sekali. Ini fungsi penilai apa sih? Dia kenapa sih nggak menyampaikan harga real? Harusnya harga real yang dituangkan di sini, Pak. Memang. Harga real ya. Iya, harga real itu. Yang harus tercantum di sini adalah harga real. Nah, memang kalau penetapan NJOP sesuai harga real, efeknya akan meledak tagihan PBB. Tagihannya. Mungkin masyarakat sangat keberatan lah gitu ya. Tapi kalau saya itu bisa disiasati dengan pengalaman saya. Kita turunkan tarifnya. Satu sisi masyarakat merasa tanahnya dihargai oleh pemerintah. Emang benar harga pasaran tanah saya segini. Di satu sisi? Satu sisi pembayaran pajaknya pun tidak melonjak besar. Karena tarifnya diturunkan. Iya. Jadi undang-undang terjalankan, beban ke masyarakat pun tidak terlalu berat. Gitu. Itu satu sisi yang NJOP-nya di bawah harga pasar. Nah ini yang terjadi di Empang nih Pak. Empang daerah Kedung Jaya Cibuaya. Tadinya Empang harganya 20.000 per meter. Artinya 200 juta. Per hektar. Nah, berdasarkan SK Bupati naiklah 5 kelas. Nah inilah yang salah Pak. Pada tahun 2022 NJOP sangat melonjak sekali naiknya. Contoh ini aja. 20.000 tadinya 20.000 dinaikkan 5 kelas. Jadi 82.000. 820 juta per hektar. Lah harga pasarannya ada 200 juta orang jual susah Pak. Ini pemerintah dalam hal ini Bapak Enda menghargai 820 juta per hektar.
kemarin saya lihat ya di media, Pak Bupati sama Pak Sekda bilang di 2025 menjelang 2026 katanya tidak ada kenaikan pajak. Emang benar nggak ada. Tapi udah naik duluan tahun 2022 Pak. Tahun 2022 itu terjadi kenaikan? Kenaikan sangat drastis. Sebanyak 5 kelas. Ya. Nah, tentang berdasarkan SK Bupati nomor 973 tahun 2021 penyesuaian NJOP PBB pedesaan dan perkotaan. Di situ naiknya 5 kelas. Yaitu tadi harga empang yang tadinya 20.000 jadi 820. Karena naik kelas itu. Karena naiknya 5 kelas itu. 5 kelas itu. Itu tahun berapa Pak dinaikkan? Tahun 2022. 2022. SK-nya tahun 2021. Maksudnya 5 kelas itu gimana Pak? Nah, maksudnya 5 kelas, contoh ini nih, ada klasifikasi. Iya, klasifikasinya coba. Nah, ini klasifikasi. Tadi empang kan 20.000, ya. Nah, ini kan 20.000. Nah, naik 5 kelas, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah naiknya. Gitu Pak, klasifikasinya. Yang awal 20.000. Nah, ini di Jalan Baru. Ya. Tadinya 27.000 per meter. Naiklah 5 kelas jadi 103.000. Ini kenaikan hanya di atas meja. Ini melanggar undang-undang menurut saya. Oh, hanya kenaikan hanya di atas meja. Di atas meja. Maksudnya di atas meja itu gimana? Ya tidak menilai loh. Dia tidak melakukan survei gitu. Tidak melakukan survei, tidak melakukan kajian. Bapak bisa menyatakan itu berdasarkan apa? Ya berdasarkan ini. Jadi dia gimana ya? Ini kan tadinya 20.000. Nah kan, jadi dia nggak melihat di lapangan. Kondisi di lapangan seperti apa gitu ya? Harga yang sebenarnya di lapangan itu seperti apa? Undang-undang mengatakan itu Pak. Gimana? Penetapan NJOP itu harus berdasarkan penilaian. Berdasarkan kajian di lapangan gitu. Oh, Bapak menduga ini tidak melakukan kajian? Tidak melakukan kajian turun di lapangan gitu. Ya contoh ini, empang. Harga 20.000. Karena dia di atas meja, ya udah 1, 2, 3, 4, 5 kelas jatuhlah di 82.000. Padahal harga di lapangan. Kalau memang 20.000 harga tersebut tidak, ya udah Pak, jangan dinaikkan lagi. NJOP di SPPT itu tidak boleh melebihi dari harga pasar. Nah ini satu keberatan buat masyarakat. Pada tahun 2022, ya saya bilang tadi ya, Pak Bupati sama Pak Sekda bicara di 2025, katanya tidak ada kenaikan pajak. Ya benar nggak ada kenaikan, tapi naiknya udah duluan tahun 2022. Sebanyak antara 200 sampai 500% Pak. 200 sampai 500% sebenarnya kenaikan itu. Iya. Apakah masyarakat tidak? Bapak membuktikan salah satunya dengan ini. Dengan ini. Oh, loncatan ini ya, 5 kelas itu tadi ya. Iya. Karena penilaian tersebut tidak berdasarkan real di lapangan. Iya. Ya seperti itu tadi empang tadi kan. Bapak itu sudah melakukan contoh Bapak melakukan cek atau apa di sana pasaran itu udah Bapak? Ya informasi dari kepala desa, informasi dari wajib pajak sendiri. Pak ini saya keberatan banget. Harga tanah sawah dihargai 820 juta. Padahal harga pasaran 25 juta pun saya jual berat Pak di sana. Gitu Pak. Oh iya. Nah, terus apakah masyarakat tidak protes? Saya rasa masyarakat Karawang sangat elegan. Mereka tidak protes. Protesnya apa Pak? Kebanyakan tidak bayar. Kebanyakan tidak bayar? Tidak bayar. Terbukti dari apa Pak bisa ngomong tidak bayar? Dari pendapatan PBB. Di tahun 2000 berapa? 2002 mana sih tadi? 2022. 2022 pemasukannya cuma berapa? Ya cuma kan karena kenaikan dari tahun 2022 tuh kata dari Bapak. Berarti dari situ. Saya melihatnya ya dari pendapatan 2022 cuma berapa 39% atau berapa ya. 2023 hanya mencapai 32% Pak. Pendapatan dari sektor pajak PBB pedesaan. Berikutnya di 2024. Bapak lengkap banget ini datanya ini. Saya nggak mau Pak bicara tidak berdasarkan data. Saya bicara berdasarkan data. Ya itu selalu menurut saya itu bentuk protes masyarakat.
Ya. Bentuk protes masyarakat. Bahkan pada tahun 2026 ini, 2026 per 27 Juli kemarin, pemasukan PBB hanya 15,9%. Itu Bapak dapat data dari mana, Pak? Ya saya kan di kecamatan, Pak. Oh sekarang Bapak Masih menjabat di kecamatan. Oh, saya baru tahu semuanya. 15,9%. Iya, 15,9%. Kalau sampai akhir tahun dapat 50%, jago. Ya maaf kalau saya di sana bisa, Pak. Iya. Nah, bisa. Ada ramuan ada khusus ramuan ya? khusus. Ya, karena pengalaman belasan tahun tadi itu ya. Iya. Oke. Yang selama ini saya udah saya tertarik juga, Pak, ketika ada rekan-rekan bicara, Pak ini susah bayar BPHTB. Terpanggillah saya. Nah, saya sebagai ASN, saya bikin surat ke Bupati beberapa kali. Oh, Bapak pernah ngirim surat ke Bupati? Pak, secara langsung. Terkait apa Bapak ngirim suratnya? Ya, saya ingin bolehkan saya mengajukan pindah dengan alasan-alasan. Karena pengalaman itu Bapak. Pengalaman. Saya sampaikan pengalaman saya, bukti-bukti diklat, sertifikat diklat saya lampirkan, tapi tidak pernah dijawab, Pak. Bapak memberikan saran bahwa pajak ini seperti inilah gitulah ya. Pak, tujuan saya ingin pindah ke Bapenda itu karena ada bla 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 ini yang benarnya seperti ini, tapi tidak pernah. Sampai-sampai Pak saya nge-WA langsung ke Pak Bupati bahwa pelayanan Bapenda tidak baik-baik lah gitu ya. Cuma yang saya sesalkan, kenapa sih yang dipanggil itu istri saya, Pak? Bentar dulu, Pak. Tidak baik-baik itu maksud Bapak seperti apa? Ya tidak sesuai aturan. Tidak sesuai aturan? Iya, itu tidak sesuai aturannya ya tadi. Sekarang mutasi SPPT. Nah, sekarang kan yang dimaksud tidak sesuai aturan. Ya itu tadi ya Pak, pelanggaran tentang penetapan NJOP. Nah, itu SK Bupati menurut saya harus ditinjau kembali. Karena masyarakat sampai sekarang itu keberatan. Masyarakat Karawang tidak protes. Protesnya dengan cara tidak membayar pajak. Buktinya pemasukan. Bentuk protesnya itu. Menurut saya itu bentuk protes. Sehingga pendapatan dari tahun ke tahun menurun. Oke. Nah terus lanjut Pak, tadi terkait surat Bapak. Nah saya kan bersurat Pak. Ya tujuan saya karena dengan pengalaman saya ya yang terakhir adalah peralihan pajak dari pusat ke daerah ya diantaranya saya ikut diklat Pak. Ikut diklat di provinsi. Sampai saat ini tidak pernah didengar. Bahkan saya pada waktu itu nge-WA langsung ke Pak Aang. Yang pada saat itu beliau jadi PLT di Bapenda dan juga merangkap di BKPSDM. Nah, saya kasih masukan. Dia bilang begini, terima kasih Kang atas masukannya. Cuma gitu aja. Tapi tidak pernah berubah orang Bapenda itu. Ya maaf ya. Bahkan saya, ayolah dialog dengan saya. Kalau memang pernyataan saya yang salah, saya siap diberikan sanksi yang seberat-beratnya gitu Pak. Oh Bapak sampai ngomong seperti itu. Bapak ingin menyampaikan seperti inilah dengan pengalaman Bapak itulah, keilmuan Bapak lah. Sampai-sampai saya sangat kecewa ya. Pak Aang malah ngeblokir nomor saya. Oh diblokir Pak? Diblokir Pak. Harusnya kan jangan begitu, dia sebagai pejabat. Sekecil apapun informasi harus diterima, apalagi dari internal pegawai ya. Masih dalam lingkungan pemerintahan lah. Ya masih dekat lah. Atau masuk juga masyarakat, harus diterima lah. Berikutnya, saya nge-WA ke Pak Bupati itu Pak ya, bahwa pelayanan Bapenda dalam keadaan tidak baik-baik. Saya sangat kecewa Pak, sangat kesal, emosi. Kenapa yang dipanggil itu istri saya Pak? Oh, istri Bapak yang dipanggil? Istri saya. Oleh Bupati? Oleh Bupati. Terus? Dipanggil, di sana udah ada Pak Bupati, Sekda, Pak Asip katanya ya. Asip kan merangkap Inspektorat dan BKPSDM. Nah,
Yang sangat saya sesalkan, yang dibicarakan itu tidak sesuai dengan substansinya, Pak. Enggak, istri Bapak itu ASN juga? ASN. Oh. ASN juga. Oke, dipanggil lah. Dipanggil lah. Jadi pertanyaannya gini, ngaco banget. Apakah rumah tangga ibu harmonis katanya? Oh. Malah begitu. Bahkan ada bahasa-bahasa yang tidak pantas lah ya dikeluarkan oleh seorang pejabat. Jadi saya pulang, kenapa mah nggak panggil papa? Istri saya sampai nangis, Pak. Gak enaklah jiwa seorang perempuan dipanggil sama pejabat-pejabat tinggi sendirian lagi, Pak. Ya Allah ini. Kenapa sih saya nge-WA ke beliau? Saya yang bersurat ke beliau. Kenapa sih nggak panggil saya gitu, Pak? Harusnya kan begini, menurut saya gitu ya. Bolehlah saya berpendapat ya. Kalau saya bupati, lo diam lo Pak Samsu, lo diam lo Bapenda dalam hal ini Sali. Ayo, Pak Samsu bilang Bapenda salah, ungkapkan. Maaf kalau Pak Samsu nggak benar, saya kepret lah gitu ya. Beri sanksi kan? Beri sanksi lah. Dan sebaliknya Pak Sali dalam hal ini, Pak Sali yang benar, saya berikan sanksi. Itu sama sekali nggak terjadi, Pak. Aneh gitu. Apa jawaban beliau? Jawaban beliau tulisannya SK. Pleng, saya dipindahkan jauh. Di mana, Pak? Ya tadinya saya dekat lah ya, saya jauh lah. Ya Allah, saya bilang saya, kenapa sih Karawang tercintaku ini seperti dijadikan seperti ini? Ya saya pun terus teranglah kecewa lah, Pak. Tapi terus bagaimana sekarang istri Bapak dalam bekerja, Pak, ketika? Ya dikeluarkan juga, dipindahkan juga, Pak. Oh, enggak, Bapak juga akhirnya dalam bekerja nggak tenang, Pak ya? Ya tenang sih tenang, ya cuma jauh, Pak. Di mana mau efektif ya dengan seusia. Saya terus terang pengen kerja itu pengen bener lah. Tapi kan kalau jauh begini di usia yang udah sangat menjelang pensiun, saya sangat kayaknya itu mutasinya penuh kebencian, Pak. Penuh kebencian, penuh emosi menurut saya. Karena saya sering mengkritisi, ya pemerintah tidak alergi lah harusnya dengan kritikan-kritikan. Yang sifatnya itu untuk memperbaiki. Pak, kalau sampai detik ini ada rekan-rekan banyak yang mengeluh ke saya, Pak ini gimana sih Pak, Pak ini gimana sih Pak. Mengeluhnya terhadap apa? Ya itu tadi, bayar pajak itu susah. Kan BPHTB itu adalah pajak yang besarannya ditetapkan oleh masyarakat sendiri. Ya mereka langgarnya apa? Dia intervensi. Yang intervensi itu siapa? Ya Bapenda, Pak. Dalam hal gimana intervensinya? Contoh begini, Pak. Perumahan di harga di SPPT misalkan 75 juta ya. Pemerintah daerah membandrol perumahan tersebut 75 juta. Oke. Padahal harga pasarannya sebenarnya misalkan 300 juta. Ketika masyarakat mengacu untuk transaksi jual beli mengacu ke 75 juta, menurut saya itu udah benar, Pak. Tapi pemerintah malah menetapkannya 300 juta. Dia survei, datang. Wah, ini harganya ini harus 300 juta. Orang kan yang menentukan harga jual beli adalah penjual pembeli dong. Siapapun tidak boleh ikut. Ini tidak, Pak. Harus mengikuti harga dia. Dengan catatannya harus menaikkan pajaknya. Gitu. Ya kan pemerintah juga sudah melakukan kajian mungkin, Pak. Ya menurut saya kajian yang kurang benar. Nah itu kan kita tinggal lihat bagaimana kajian kurang benarnya. Ya contoh, Pak. Di Jalan Baru ini, ya menurut Pak Repo mungkin informasi sampai 2 juta sampai 4 juta. Kan harusnya kalau berdasarkan kajian yang benar, ya harus 2 juta dong di SPPT juga. Mengikuti harga pasar. Mengikuti harga pasar. Gitu. Ini mas 103.000. Apa maksudnya ini? Ketika orang mau bertransaksi harus mengikuti harga dia.
Ya itu pun tidak hanya dengan secuil kertas begini. Coba Pak lihat. Oh, dengan secuil kertas kayak gini ya. Nah, ini Pak Ibnu ini namanya Pak Ibnu. Ini. Nah, itu. Iya, teman-teman ini. Jadi yang ini Pak ya? Iya. Keterangannya hanya ini. Hanya ini. Harusnya resmi dong kalau memang misalkan pakai surat penjelasan gitu. Peraturannya seperti ini kan. Berdasarkan peraturan ini bahwa pada tanggal sekian kami telah mengadakan survei gitu ya. Diketemukan harga pasaran. Itu pun udah salah Pak, bertentangan dengan NJOP yang ditetapkan Bupati. Ini udah ditetapkan harga pasar itu oleh Bupati melalui NJOP yang tertera di SPPT. Oh iya. Gitu Pak. Ya. Terus pesan Bapak di akhir jabatan Bapak lah gitu. Ketika melihat situasi yang seperti ini menurut Bapak. Ya tolonglah ya, untuk pajak adalah suatu instrumen pendapatan daerah yang sangat besar, masukannya gitu. Bekerjalah sesuai aturan. Kalau bekerja sesuai aturan kita aman. Jangan takut. Jangan takut, kita misalkan ada efeknya nanti begini-begini. Kalau berdasarkan aturan, saya udah beberapa kali mengajukan, kayaknya haram saya untuk ke Bapenda itu Pak. Paling saya memohon ke Pak KDM tolong turun ke Karawang, yang saat ini masyarakat sangat susah untuk bayar BPHTB. Saya menduga di hari ini Pak, mungkin puluhan sampai ratusan juta nih uang yang akan masuk dari BPHTB. Tapi sulit. Sulitnya karena? Itu tadi harus survei, beda sekali dengan, harusnya dipermudah gitu kan Pak ya, buat tetap dengan peraturan. Kalau berdasarkan undang-undang, berdasarkan aturan sangat mudah Pak. Seperti kenapa sih tidak mencontoh ke KPP? Di sini kan ada dalam hal transaksi jual beli ada 2 pajak. Ada pajak PPH, pajak penjual. Kalau pajak penjual masuknya ke kantor pelayanan pajak. Kalau BPHTB ke daerah. PPH sangat mudah sekali Pak. Datang, bikin billing, store, selesai. Oke. Ya udah oke Pak. Terus berikutnya di ini Pak, maaf, di PBB. PBB itu dalam orang setiap kepengurusan mau balik nama SPPT atau bertransaksi itu, dia itu harus bayar pajak keseluruhan. Misalkan catatan di Bapenda ada 30 tahun. Itu harus dibayar semua. Padahal berdasarkan undang-undang cukup 5 tahun Pak. Kalau punya tunggakan itu? Iya, jadi misalkan seseorang catatan si A, catatan di Bapenda ada 30 tahun belum bayar nih. Jadi kan keberatan. Makanya pemerintah mengeluarkanlah kedaluarsa pajak. Meringankan. Kan? Ini cukup bayar 5 tahun. Oke. Undang-undang mengatakan hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluarsa setelah melampaui 5 tahun. Nah ini kan kalau memang 30 tahun misalkan dengan kedaluarsa, masyarakat tidak ada. Inilah salah satu faktor penghambat pemasukan PBB juga Pak. Oke. Ini salah satu juga problem ya? Problem, iya. Sampai sekarang itu begitu. Oke. Terus kembali lagi Pak, Bapak tadi kan sudah nyampaikan ke KDM. Sudah nyampaikan ke KDM bahwa suruh turun Pak KDM gitu, suruh ke sini maksudnya Bapak. Turunlah ke sini Pak. Karena suara saya tidak pernah didengar sama Pak Bupati. Aduh. Ya supaya Pak KDM turun ke Karawang. Ini kan gitu. Karena Karawang pun warga Jawa Barat. Saya siap menjelaskan ke Pak KDM. Karena ke Pak Bupati Karawang itu beliau tidak mau tahu gitu. Nah, ya udah. Terakhir nih untuk penutup. Apa yang ingin disampaikan di ujung akhir pensiun Bapak? Silakan. Begini ya, itu tadi saya sampaikan, untuk pemerintahan bekerjalah sesuai aturan. Berikan kemudahan. Karena kalau kita bekerja sesuai aturan itu sangat memudahkan masyarakat Pak. Masyarakat bayar pajak. Ya seperti yang terjadi saat ini. Pak Bupati sering bilang mutasi rotasi pegawai itu berdasarkan kompetensi.
berdasarkan kemampuan. Sistem merit. Sistem merit. Sistem merit nggak berlaku buat saya, Pak. Kemampuan. Beliau hanya mempertimbangkan orang yang ujuk-ujuk tidak paham apa-apa masuk ke Bapenda dengan mudahnya. Ya saya beranilah diuji gitu ya Pak. Tapi mereka itu dengan mudahnya. Tapi saya, padahal demi Allah Rasulullah ya, saya tidak berkhianat ataupun jahat Pak. Untuk masuk ke Bapenda. Yang katanya informasinya, di sana insentifnya sampai ratusan juta. Sangat menggiurkan. Katanya gitu Pak. Insentif ketika insentif pajak memenuhi target itu? Iya. Sampai ratusan juta gitu. Untuk siapa ratusan juta itu? Ya untuk pegawai. Untuk pegawainya. Kan di sana tidak ada TPP sebagai penggantinya adalah insentif gitu Pak. Padahal saya tidak bermaksud ke sana lah ya. Niat saya adalah ingin memperbaiki kesalahan. Ketika saya ingin menyampaikan ini loh yang salahnya gitu ya, yang tidak sesuai aturan. Mereka menutup saya Pak. Gitu ada. Harapan Bapak apa sih Pak? Harapan Bapak? Ya harapan saya dipanggil. Saya dipanggil. Ya itu tadi Pak. Apa kemampuan Bapak? Ya, apa inovasi apa Bapak? yang diinformasikan Bapak bisa dipertanggungjawabkan Bisa tidak? Siap. Oh, gitu kan gitu Pak ya. Oke. Harapan Bapak siap ya. Siap. Bahwa ketika Bapak ini ngomong ini bahwa Bapenda hari ini pelayanan tidak baik-baik saja, Bapak bisa mempertanggungjawabkan itu maksud saya. Siap Pak. Oke. Siap banget. Ada data semua Bapak ini? Ini Pak. Saya nggak mau bicara sesuai data ya gitu ya. Oke. Terus buat penutup terakhir lagi sekali lagi nih. Kan bentar lagi pensiun. Apa yang Bapak mau melakukan apa ini? Ya saya kembali lagi sebagai masyarakat biasa. Saya ada usaha kecil-kecilan lah yang cukuplah buat menghidupi di masa pensiun saya gitu Pak. Oke. Alhamdulillah anak-anak juga udah mapan lah gitu. Iya. Alhamdulillah Pak. Cukup Pak? Atau mau ada lagi yang ingin disampaikan? Mumpung kamera belum pada mati nih. Silakan kalau mau ada yang disampaikan untuk terakhir. Ini ya kalimat buat saya. Sistem merit di Karawang tidak berlaku untuk saya. Mutasi penuh kebencian, penuh kedendaman. Iya. Gitu Pak. Gitu cukup Pak? Cukup. Nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Ya. Terima kasih tadi sudah mendengar cerita salah satu ASN yang sebentar lagi pensiun. Tapi menarik dia memiliki belasan tahun di Spenda dulu. Tentu belasan tahun itu punya pengalaman, punya ilmunya bagaimana menangani hal yang menurutnya hari ini masih kurang baik-baik saja. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode Titik Temu selanjutnya. Saya Refu Ferdiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.